Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 14 Kota Lubuk Linggau, yang saya hormati Bapak Ibu Ustaz dan Dewan Guru SD Negeri 14 Kota Lubuk Linggau, serta narasumber Ibu Novitasari, Magister Pendidikan. Salawat serta salam kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan agar bisa berkumpul di ruangan lab SD 14 Kota Lubuk Linggau dalam keadaan sehat walafiat. Puji serta salam tak pernah kita lupakan, kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman teknologi yang sangat canggih ini. Baiklah Ibu, Bapak, adapun acara kita pada siang hari ini adalah pengimbangan budaya positif kepada guru SD Negeri 14 Kota Lubuk Linggau dalam kegiatan Kombel Sang Juara SD Negeri 14 Kota Lubuk Linggau. Sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu adalah doa yang akan dikhalifahkan oleh Bapak Rizal, Sarjana Agama Islam. Kepada Bapak Rizal saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusan kita, tetap diangkat derajat kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'amin amman wa yukaffir lazina. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan turjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'il hajat wa tudhkiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha inda ta'ala darajat wa tuballighuna aqsal hayat min jami'il khairatil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian doa yang dikhalifahkan oleh Bapak Rizal. Selanjutnya acara inti yang akan materi yang akan disampaikan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Jalan-jalan ke pagar alam, jangan lupa membeli kopi. Jika mau mencari pengalaman, simak saja presentasi Bu Novi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 14 Kota Lubuk Linggau, Ibu Sri Yanti, Sarjana Pendidikan Islam,
Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SD Negeri 14 Pondok Tinggal. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan pengimbasan disiplin positif yang bekerja sama dengan Kopel Sang Juara SD Negeri 14 Pondok Tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini saya akan pengimbasan dan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan lihat ibu-ibu yang sepertinya masih lesu. Kita speaking dulu. Coba ya Bapak Ibu ya. Coba Pak Ali untuk memimpinnya Pak Ali. Silakan ke depan Pak Ali. Semuanya berdiri Bapak Ibu. Silakan berdiri. Kesini ada yang sini Ibu Hayati juga berdiri. Kita itu nanti kita atur speakernya. Ya semuanya nggak bisa kita senang. Oke ya. Silakan kita berbincang dulu pagi ini Bapak Ibu. Oke, senyum nggak Bapak Ibu? Oke, jangan lupa senyum Bapak Ibu. Oke. Oke, senyum Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah senyum pagi ini. Oke Bapak Ibu, tujuan pengimbasan budaya positif, guru dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Next. Seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolahnya. Nah, apa itu budaya positif? Sebelum kita melangkah apa itu budaya positif, saya akan menjelaskan 5 materi yang ini.
positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Next. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Ya, jadi penerapan disiplin ini untuk anak-anak tanpa hukuman dan hadiah. Di mana disiplin positif ini Bapak Ibu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, tindak kekerasan itu akan berkurang. Dan disiplin positif ini Bapak Ibu bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Next, Ibu Hayati. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini apa? Coba ada yang tahu? Coba. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, kebinekaan global. Tiga, gotong royong. Empat, mandiri. Lima, kreatif. Dan enam, bernalar kritis. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Ini ada di mana? Coba Bapak Ibu. Ada di profil Pancasila. pelajar Pancasila. Masih ingat bagaimana nyanyiannya? Masih? Bisa sama-sama? Oke, hitungan ke satu kita mulai. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, subhanallah. Bapak guru SD Negeri 14 Domingo pintar semua bernyanyi dan sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang akan diwujud dalam disiplin positif. Next, Ibu. Nah, Bapak Ibu, setiap tindak kehidupan kita ini pasti mempunyai motivasi. Sekarang, Ibu ini sebagai guru SD Negeri 14 Kota Lumajang. Jika Ibu Dini ini datang selalu tepat waktu, apa yang menjadi motivasi Ibu Dini setiap hari itu datang tepat waktu di sekolah? Apa motivasinya? Apakah karena takut dihukum kepala sekolah, atau karena ingin dapat pujian, atau dari diri sendiri? Silakan Bu Dini tolong jawab. Nah, jadi kalau saya datang tepat waktu itu ya, mungkin menurut saya ingin menyampaikan dengan anak-anak ini dulu. Kalau kita baiklah, gimana anaknya sebagai itu? Oke, motivasi yang sangat berseberangan untuk Yang orang baik dulu untuk diri kita dulu, biar dicobain oleh anak-anak kita. Oke, luar biasa. Berarti motivasi Ibu Dini itu dari dalam diri sendiri. Dia ingin menunjukkan bahwa kita harus bertanggung jawab dan memanajemen waktu. Nah, itu salah satu motivasi kehidupan kita, Bapak Ibu. Motivasi ini Bapak Ibu ada dua. Motivasi eksternal, ya Bapak Ibu, dan motivasi internal. Oke, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia ada dua. Motivasi eksternal dan internal. Nah, motivasi internal ini Bapak Ibu, yang pertama
hukuman. Itu berarti eksternal. Kalau kita ingin dipuji berarti eksternal. Tetapi kalau seperti ibu ini tadi timbul dari dirinya sendiri untuk menjadi tawakan bagi anak-anaknya, berarti itu ada nilai-nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Maka itu adalah motivasi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri kita atau siswa kita. Next, menurut Alpicon tahun 1993 dihukum oleh penghargaan. Dia menyatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi Alpicon ini menyatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi motivasi eksternal itu diharapkan jangan ada lagi untuk kita. Kita harapkan, next ibu, kita harapkan dari siswa itu adalah motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri siswa yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan. Oke, sekarang Ibu Margetila, silakan next dulu. Kesenangan. Apa yang membuat Ibu Margetila senang? Kesenangan dalam dunia ini apa yang membuat Ibu bisa senang? Kalau di sekolah ini senangnya berkumpul bersama rekan-rekan kerja dan berkumpul bersama anak-anak, bisa bermain, tertawa bareng. Oke, itu kesenangan dari Ibu Margetila. Oke, bertahan hidup, Ibu Nomi. Saya bertahan hidup ini harus punya rumah. Otomatis ya, kalau nggak ada rumah nggak bisa bertahan hidup. Apalagi bertahan hidup yaitu makan. Jadi contohnya makan, minum, rumah, kendaraan mungkin ya Ibu ya. Kalau nggak ada kendaraan mungkin kita tidak bisa bertahan hidup. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan. Kita perlu penguasaan. Kita perlu untuk menguasai. Kita perlu dalam arti kata posisi yang ingin berkuasa dengan seseorang. Lanjut yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Coba Ibu senior kita, Ibu sebagai ibu senior, kasih sayang yang paling penting dengan siapa? Bagi saya, kasih sayang yang paling penting itu sama anak. Oke. Keluarga berarti Ibu ya. Sama keluarga yang penting itu kasih sayang itu. Iya, jadi memerlukan kasih sayang dari keluarga, dari anak-anak, suami, dan keluarga sekitar. Nah, sekarang yaitu kebebasan. Kebebasan ini kebebasan kita untuk berbicara, kebebasan kita untuk berpendapat, kebebasan untuk kita marah. Marah itu juga kebebasan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak dibebaskan untuk marah, bingung kita ya. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seorang guru diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Jadi sebagai seorang guru, kita harus tahu apa kebutuhan siswa kita.
Kita harus tahu dulu, anak ini kenapa sih nakal, apa yang mempengaruhinya, kebutuhan apa yang mereka inginkan. Jadi seorang guru harus tahu 5 kebutuhan siswanya. Selanjutnya yaitu adalah posisi kontrol. Nah, dalam melaksanakan restitusi, guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita Bapak Ibu di posisi mana? Apakah penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah teman, pemantau, ataukah manajer? Nah, untuk mengetahui ini, mari kita saksikan penjelasan dari video. Penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Bapak Ibu, ini adalah contoh guru sebagai penghukum. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh posisi penghukum, Bapak Ibu. Bagaimana guru menindaklanjuti anak ini? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Guru tidak mau menerima alasan dari muridnya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, mesti berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini posisi penghukum, Bapak Ibu tidak menerima alasan apapun dari Posisi siswanya. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Ini contohnya, Bapak Ibu. Dengan guru yang sama, dengan murid yang sama, perlakuan yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi guru sebagai teman. Posisi sebagai teman ini kita dianggap enteng oleh anak siswa kita, Ibu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling kiki, manajer. Diharapkan kita guru dapat menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang
perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video dan bagaimana posisi kontrol guru, yaitu yang pertama tadi sebagai apa? Penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah sekarang Bapak Ibu silakan tutup mata kalian. Silakan Bapak Ibu tutup mata kalian. Kemudian ucapkan posisi apa, sebagai posisi apa kita sekarang. Rasakan apakah kita sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Bukan secara perlahan. Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjadi guru dengan posisi tertinggi. Posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Terima kasih. Nah untuk selanjutnya inilah posisi kontrol. Selanjutnya next, keyakinan kelas. Bapak Ibu, agar disiplin positif, motivasi, kemudian 5 kebutuhan, 5 kontrol itu terjaga, terlaksana, maka kita perlu yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, mulai hari ini mari kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas kita bersama murid kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan bersama, maka akan tumbuh motivasi dari dalam diri murid. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara murid dan guru yang dilaksanakan untuk menumbuhkan motivasi apa dari Bapak Ibu? Motivasi internal. Jadi keyakinan kelas ini untuk menumbuhkan keyakinan internal. Nah, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah jika anak kita bermasalah, maka kita akan membutuhkan segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkahnya? Next. Langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah inilah yang di posisi apa tadi Bapak Ibu masih ingat? Segitiga restitusi ini di posisi apa? Posisi manajer atau manajer. Nah ini posisinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas.
Lanjutkan. Nah ini kita coba satu saja Bapak Ibu. Coba silakan mixnya satu lagi dengan siapa? Mix. Nah oke. Coba Ibu Nurhayati, Ibu Elni ambil mixnya dulu. Mixnya. Oke, dari Ibu Elni. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bu Elni ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah. Oke, tepuk tangan untuk Bu Elni. Oke ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Coba Ibu ini lagi, silakan bergantian mic-nya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Iya, guru sebagai posisi kontrol guru. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Oke, silakan Ibu Rahayu. Ini bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer, ya Allah, pintar semua gurunya ya. Next, Ibu itu, Ibu Rahayu. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah ya? Penghukum ya Bapak Ibu ya. Lanjut, next. Silakan lanjutkan Ibu. Bacakan teksnya. Kamu tidak akan mendapatkan rencana dengan tindakan keras ini ya. Itu sebagai apa? Sebagai Iya ya. Pemantau ya. Lebih ke pemantau. Next, Ibu Fitri. Berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu? Lebih menghukum ya. Lanjut. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Oh, lanjut. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ayo. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah mengetahui semua 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tinggal. Saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi di lingkungan kelas saya. Ini saya hanya menanyakan kepada Naila. Jadi Nela tadi udah suka dengan Nela juga marah, bekerja. Karena jika di posisi ibu lagi ngepel, tiba-tiba ada yang masuk tanpa izin, mungkin ibu juga akan marah. Nah, ibu yakin Nela Pak Jelasin tindakan yang salah ya. Menanyakan alasannya. Itu untuk mendapatkan apa kebutuhan Naila. oh, jadi hendak takut saya Nah, saya sudah mendapatkan kebutuhannya. Ternyata dia takut kepada gurunya. Jika lakukan itu maka kembali. Azab sudah ibu panggil. Ternyata Nela, si Azab ini tidak tahu kalau Nela sedang mengetel. Jadi tadi Azab mohon maaf. Dan dia terkejut ibu Nela marah tadi. Nela tadi berteriak kata Nela ya. Nah Nela Sasabila menegur Nela dengan berteriak, marah dan melemparkan dokter tadi. Teriak terus apa yang Nela langgar. Menurut Nela, apa perlu tiapnya kelas sopan dan santun ibu? Nah, jika keyakinan kelas sopan dan santun itu kamu, apa keyakinan yang harus Nela tambah agar terjadi hal seperti tadi? Oh, tidak
Selanjutnya ini ada tanggapan komentar Ainela setelah dilaksanakan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, itulah penerapan yang telah saya lakukan di kelas saya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Yang kedua yaitu melaksanakan segitiga restitusi dengan anak yang bermasalah. Yang ketiga adalah tanggapan dari siswa setelah saya melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Apakah Ibu paham? Ibu Mariani, silakan Ibu Mariani. Kita tampung dulu Ibu Mariani. Oke Ibu Mariani, silakan. Saya ingin menanyakan apakah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Oke, terima kasih Ibu Mariani. Ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu? Kita tampung dulu, baru kita jawab nanti. Ibu Rus, terima kasih Bu Rus. Silakan Ibu Rus. Terima kasih Bu Novi. Di sini kami akan menanyakan apakah langkah segitiga restitusi ini dapat diterapkan di semua permasalahan. Oke, terima kasih Bu Rus. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mariani dan Bu Rus. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Mariani dan Bu Rus. Menurut pendapat saya, Ibu ya, peraturan dan keyakinan kelas itu sama-sama untuk mencapai nilai kebajikan. Itu persamaannya Ibu ya. Tetapi perbedaannya, kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah Ibu, yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu pembuatannya bersama murid, guru bersama murid membuat keyakinan kelas bersama-sama untuk dijadikan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu saja Ibu Marian ya. Nah untuk Ibu Rus, apakah langkah-langkah segitiga restitusi ini dapat diterapkan di semua permasalahan? Nah menurut saya Bapak Ibu pribadi, langkah-langkah segitiga restitusi ini tidak dapat diterapkan di semua permasalahan Bapak Ibu. Kalau permasalahannya itu sudah fisik berat sampai ke luka atau pemulihan yang berat sampai dia itu pemulihan fisik, pemegangan badan ataupun pemerkosaan yang lebih tinggi, maka tidak bisa diterapkan oleh langkah-langkah segitiga restitusi. Dia langsung ke hukum atau pidana lebih besar. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi ini menurut saya untuk permasalahan yang ada di sekolah yang tidak terlalu berat. Ya, kalau kita berat, Bapak Ibu mungkin tidak mengenai langkah segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, agar kita dapat mengetahui langsung langkah-langkah segitiga restitusi, kita akan bekerja secara langsung, yaitu membuat praktik segitiga restitusi. Nah ini langsung saya bagi kelompok yang 1, 2, dan 3. Nah untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakilinya? Bu Ade, silakan Bu Ade. Kelompok 2 Pak Ijal, Bu Ijal. Hayati, Bu Hayati, maju depan Bu Hayati. Iya, kelompok 4 Ibu. Kelompok 3 Ibu Fitri. Ada permasalahan yang akan saya selesaikan. Ini untuk kelompok 2. Acak ya, untuk kelompok 2.
Oke Bapak Ibu ya. Kasus 1, guru matematika. Siapa yang dapat kasus 1 ini? Kelompok 3. Nah, ini adalah teks. Kemudian kalian jawab ini Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah eksekusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dijawab Bapak Ibu, letakkan jawabannya di batas ini. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasus kedua, Sabrina. Siapa dapat Sabrina? Nah ini kasusnya. Kemudian pertanyaannya, selesaikan pertanyaannya, jawab di kertas plano yang sudah ada. Kemudian selanjutnya ini, buatlah skenario percakapan untuk segitiga restitusi lengkap. Pemilihan kalimat sudah tepat, itu sesuai dengan konsep utuh dan mudah dipahami. Ada permasalahan si Rizky itu terlambat dan bagaimana langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup selesai? Cukup, oke? Dipersilakan.
Kamu telah melanggar. Kamu telah melanggar. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu. Tangan tolong diangkatkan. Sepatu bersekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berdiskusi, setiap kelompok berdiskusi dengan masalahnya masing-masing. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau tampil duluan Bapak Ibu? Oh, semangat sekali. Pertama kelompok satu. Kami silakan kelompok satu untuk tampil ke depan. Mutar, ayo. Mutar deh. Tegak dulu sini. Jadi kameranya udah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kasus dari salah satu di sini namanya Sabrina. Sebelum kami menjelaskan apa saja itu penjelasannya, saya akan sedikit membacakan kasus dari Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Umar memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Umar menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Saya tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Umar tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Bu Aden. Baiklah, untuk yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi di posisi penghukum, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Oke, lanjut. Boleh menjelaskan? Oh, Bu Didi. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, di sini menstabilitaskan identitas Sabrina, mengapa pagi-pagi terlambat dan memakai sepatu warna hitam. Terus validasi tindakan yang salah. Bapak yakin Sabrina pasti punya alasan mengapa terlambat dan memakai sepatu warna hitam. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apakah terlambat dan memakai sepatu warna hitam sesuai dengan keyakinan sekolah. Oke, selanjutnya Ibu Elmi. Ya, baiklah. Di sini kira-kira bila Anda ada kelas sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Itu pertama, kita disiplin. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Langkah yang harus diambil oleh Pak Lukman seharusnya
Pak Lukman mau mendengarkan alasan mengapa Sabrina memakai sepatu warna hitam dan menerapkan segi restitusi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih telah pemahaman yang berkati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompok yang untuk selanjutnya itu kelompok 2. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini dengan permasalahan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2024 diadakan acara bendera di SD Negeri 14 Lubuk Linggau. Rizky terlambat dan lupa membawa topi. Dan ini merupakan keterlambatan ketiganya. Dan sekarang teman kami akan mempresentasikan langkah-langkah penyelesaiannya. Apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik Bu. Tadi pagi Ibu menerima laporan dari DPD bahwa Rizky terlambat tadi mengikuti upacara dan ini kejadian yang ketiga kalinya. Iya Bu. Rizky disuruh berdiri di depan ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan Rizky saat maju ke depan tadi? Malu Bu. Ibu juga malu jika dipanggil ke depan dikarenakan terlambat dan tidak membawa topi. Dulu Ibu pernah juga terlambat dan tidak membawa topi. Ibu yakin Rizky pasti punya alasan mengapa terlambat dan tidak membawa topi. Saya bangun kesiangan Bu. Mengapa bangun kesiangan? Malam tadi saya main game FF. Oh, anak ibu juga sering main game FF. Jam berapa malam tadi Rizky tidur dan selesai bermain game? Jam 11 malam Bu. Anak ini sering juga bermain game tapi tidak pada malam hari. Menurut Rizky, apa yang harus dilakukan biar Rizky tidak terlambat sekolah? Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Alhamdulillah, Rizky sudah paham. Sekarang, coba Rizky pikirkan terlambat dan tidak memakai topi saat upacara. Apakah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai Bu. Menurut Rizky, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Disiplin dan tata tertib sekolah. Ibu, iya betul. Menurut Rizky, apakah penting kita mempunyai disiplin dan tata tertib sekolah? Penting Bu. Baik, jika menurut Rizky penting, apa yang harus diubah dari sikap Rizky? Tidak terlambat dan membawa topi Bu. Dalam 1 bulan ini, Rizky sudah 3 kali terlambat. Menurut peraturan sekolah, jika terlambat kembali orang tua Rizky akan dipanggil ke sekolah. Iya Bu. Nah, agar orang tua Rizky tidak dipanggil, apa yang harus Rizky lakukan? Saya tidak bermain game di malam hari, tidur lebih awal dan tidak terlambat Bu. Tepat sekali jawaban kamu Rizky. Tetap semangat ya, dan sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Oke. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Rus, Ibu Mariani dan Ibu Hayati sudah berakting ya menjadi murid dan guru menggunakan langkah segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan terakhir kelompok terakhir ini ada Pak Sapaat, ada Ibu Fitri, ada Ibu Mamdotila. Kepada kelompok 3 kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Bapak Sapaan, Ibu Sudu Fitriani, dan saya sendiri Margatila di Wulandari. Di sini kami dari kelompok 3 akan menerangkan kasus ketiga ini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu Eni ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah di sini dalam kasus yang telah saya bacakan, langkah-langkah restitusinya akan dijelaskan oleh Ibu Sugi Fitriani. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang telah dibacakan oleh moderator kami. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Terus menanyakan keyakinan, baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasannya. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah disusun mereka sudah sesuai? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Mungkin itu saja dilanjutkan oleh Pak Sapaan. Selanjutnya, dalam kasus ini, langkah-langkahnya adalah: 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang selanjutnya, pertanyaan: menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan dan tugas. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? Memberikan apresiasi kepada Ibu Santi karena telah menyelesaikan masalah dengan langkah ketiga restitusi. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan tentang masalah-masalah yang ada dan kita sudah menyelesaikannya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah kalian mempelajari budaya positif, apa yang kalian rasakan? Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif ini? Sudah mempelajari budaya positif ini, apa yang Anda rasakan? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada? Ibu Pita
cara yang baik menghadapi siswa yang bermasalah, dan saya lebih mampu menahan emosi saya. Saat murid melanggar disiplin, saya mulai melakukan refleksi diri mengenai budaya disiplin yang saya terapkan selama ini dan mulai menerapkan aspek-aspek budaya positif yang berpihak pada murid. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Tepuk tangan dulu untuk Bu Fitri. Oke, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan perasaannya, Bapak Ibu. Kelompok ini mau Ibu Erni, silakan Ibu Erni. Boleh berdiri tidak Pak Bu Erni? Ya, terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bu Novi. Saya akan menyampaikan perasaan saya. Perasaan saya sangat senang dan bersemangat mengikuti materi budaya positif. Dalam mendisiplinkan siswa, insya Allah saya tidak sebagai kontrol menghukum lagi. Saya akan menerapkan budaya positif dengan menerapkan posisi kontrol manajer dalam menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu saja. Terima kasih Ibu Erni. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Erni. Nah ini ibu-ibunya sudah ada semua ini. Coba bapak-bapaknya lagi. Coba bapak pesawat. Silakan bapak pesawat. Apa yang dirasakannya bapak pesawat? Oh ya, mungkin bapak pesawat ada sendiri ya. Terima kasih Bu Novi. Hari ini terima kasih karena sudah memberikan berbagi praktek baik kepada kami, dan akhirnya kami mengetahui ternyata terjadi perbedaan antara hukuman dengan kesepakatan kelas tadi sudah kita pelajari, dan setiap permasalahan yang ada di sekolah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Novi atas berbagi praktek baiknya. Oke, terima kasih Pak Samad. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pengunjung kegiatan hari ini, saya pribadi terima kasih telah mengikuti kegiatan implementasi atau pengibasan budaya positif yang telah saya pelajari di calon guru penggerak. Saya harapkan mulai hari ini dengan niat yang ikhlas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita tinggalkan posisi kita sebagai penghukum, posisi kita sebagai pemberi rasa bersalah. Mulailah kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Mungkin saya harapkan budaya positif di SD Negeri 14 Kota Bukit ini dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi antara sesama guru, kepala sekolah, komite, dan siswa SD Negeri 14 Kota Bukit. Bapak Ibu yang saya hormati, ingat Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan budaya positif, yang pertama kita harus tahu tentang apa itu disiplin. Yang kedua, kita harus mengenali motivasi siswa kita. Yang ketiga yaitu mengetahui 5 kebutuhan dasar. Yang keempat yaitu mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya yaitu kita mengetahui langkah-langkah segitiga restitusi. Tadi ada berapa langkahnya? Ada 3. Yang pertama yaitu apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Validasi. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itulah materi kita hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Novi yang telah
memberikan materinya, berbagi praktik baiknya pada hari ini dengan materi budaya positif ya. Kami sangat berterima kasih ya Bu Novia karena di sini sangat berguna untuk guru-guru di sini agar menjalankan tugasnya lebih baik lagi ya. Untuk hari ini, acara kita hari ini saya tutup dengan lafal hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Naila. Iya Bu. Apa kabar Naila? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Naila, terima kasih sudah datang. Tadi pagi Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas. Naila berteriak di kantor. Apakah benar Naila? Iya Bu. Kenapa Naila? Karena saya pagi tadi saya ngepel Bu. Nah azannya lewat tanpa izin Bu. Saya marah dan berteriak Bu. Jadi Naila tadi bertengkar dengan azan. Naila berhak untuk marah, berteriak. Karena jika di posisi ibu lagi ngepel, tiba-tiba ada yang masuk tanpa izin, mungkin ibu juga akan marah. Nah, ibu yakin Naila pada saat marah itu pasti punya alasan. Alasan Naila apa? Saya lagi ngepel. Nah, saya takut yang diinjakan azan itu kotor Bu. Dan saya yang kena marah gurunya Bu. Oh, jadi Naila takut lantai yang diinjak azam tadi kotor dan Naila kena marah ibu guru. Nah, tadi azam sudah ibu panggil. Ternyata Naila, si azam ini tidak tahu kalau Naila sedang mengepel. Jadi tadi azam mohon maaf Bu, dan dia terkejut tengok Naila marah tadi. Naila berteriak katanya Naila ayo. Nah, Naila Salsabila menyebut Naila dengan berteriak, marah, dan melemparkan lapel tadi. Keyakinan kelas apa yang Naila langgar? Sopan dan santun Bu. Menurut Naila, apakah perlu keyakinan kelas sopan dan santun itu? Perlu Bu. Nah, jika keyakinan kelas sopan dan santun itu perlu, apa keyakinan yang harus Naila tambah agar tidak terjadi hal seperti pagi tadi? Harus bersabar lagi Bu. Oh, pintar Naila jawabnya ya. Harus lebih sabar. Nah, apakah Naila bersedia untuk memecahkan masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang harus Naila lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Minta maaf dengan azan dan terus bersabar. Pintar sekali jawaban Naila. Semangatnya Naila belajarnya, kita harus lebih sabar. Dan nanti kalau bertemu azan, ibu minta tolong Naila untuk minta maaf segera. Silakan Naila untuk kembali ke kelas. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk azam. Apa kabar azam hari ini? Tadi pagi ibu mendapatkan laporan dari guru piket. Katanya azam terlambat dan ini untuk ketiga kalinya. Dan hari ini tidak memakai topi. Apakah itu benar azam? Setelah itu Azam disuruh guru piket untuk maju ke depan bersama teman-teman yang terlambat. Bagaimana perasaan Azam saat itu? Malu ya Azam ya. Dulu Azam waktu ibu pas 5 SD, ibu pernah seperti Azam lambat memakai, karena terburu-buru ibu salah pakai sepatu, memakai sepatu warna pink. Akhirnya ingatnya nih dulu ada ibu kumpul dulu zaman ibu menghukum ibu tuh, disuruhnya maju ke depan, kemudian hormat tiang bendera selama 5 menit. Alhamdulillah Azam cuma disuruh maju ke depan saja ya, tapi malunya minta ampun Azamnya. Nah, ibu yakin Azam masih punya alasan mengapa bisa terlambat sekolah hari ini.
main games. Nggak salah main games. Jadi apa yang salah dari main games sebenarnya? Terlalu lama di malam hari. Jadi bangunnya, jadi bangun kesiangan. Terlalu lama bermain games. Main games apa kau nak? FF. Sama Naila ke hobi juga main games. Dulu anak ibu tuh Naila sampai lupa waktu main games. Tapi seiring waktu ibu kasih dia tanggung jawab. Main games itu Azam satu hari itu Zam cuma 1 jam. Nah Azam ini tadi ibu dengar main gamesnya malah Azamnya sampai jam berapa jam? Sampai jam 11 malam. Nah menurut Azam apa yang harus kita lakukan biar kita tidak terlambat sekolah lagi Zam? Jadi tidurnya lebih awal ya, jangan main games. Kalau lama alhamdulillah ya Azam juga paham. Sekarang Azam, menurut Azam keyakinan sekolah apa yang sudah Azam langgar dan sesuai tidak dengan keyakinan sekolah? Tidak sesuai ya. Nah apa yang dilanggar keyakinannya itu? Tidak disiplin dan melanggar tata tertib sekolah. Menurut Azam, penting nggak sih disiplin itu? Penting tidak tata tertib itu Azam? Penting. Nah, Azam coba lihat ibu dulu. Kalau seandainya penting ya Azam, ya ibu tak marah-marah tak ibu ngopi nih? Tidak, coba lihat ibu dulu senyumnya mana? Nah, wah ganteng. Menurut Azam, permasalahan ini bisa tidak kita atasi? Bisa. Mau tidak Azam mengatasinya? Bagaimana caranya? Tidak main games kalau lama. Yang kedua, bangun lebih cepat. Alhamdulillah. Nah, Azam sudah tahu tanggung jawabnya. Sekarang ibu kasih tahu lagi. Nah, guru piket ini ngomong ke ibu, katanya Azam sudah 3 kali dan kalau 1 kali lagi terlambat nanti panggil gurunya. Tahu gak sih Azam main game terlalu lama? Nabi ya gak dipanggil lagi. Gurunya pasti malu kan dipanggil Azam. Azam juga malu. Nah apa yang harus kita lakukan Azam? Guru kita dipanggil. Malu Azam kalau dipanggil. Tidak mengulang kesalahan yang sama. Alhamdulillah. Yakin Azam bisa bertanggung jawab? Oke, sekarang Azam setelah ini silakan ulang kembali apa kesalahan Azam tadi sudah tahu kan, kemudian perbaiki diri, kemudian jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih sudah datang ke ruangan ibu juga terima kasih Azam juga curhat dengan ibu yang masalah Azam ya. Ibu nggak marah kok Azam main games, tapi tolong manajemen waktu atau waktunya yang lebih baik. Nah sekarang Azam silakan masuk ke kelas, silakan beraktivitas kembali dan semangat untuk belajar. Sayangnya, oke, senyum dong. Nah, dah silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naila Salsabila dari kelas 6. Saya sangat senang diajak guru untuk berdiskusi, untuk dapat mengendalikan amarah dikarenakan perilaku teman-teman saya. Saya harus lebih sopan dan santun dalam berbicara dan bertindak. Saya harus lebih sabar dalam mengendalikan emosi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam dari kelas 6. Pada saat dipanggil guru saya merasa takut. Saya takut dimarahi dikarenakan terlambat dan lupa membawa topi. Ternyata saya dipanggil untuk diajak guru untuk berdiskusi. Saya merasa senang karena guru dapat memahami saya dan juga malu karena terlambat dan lupa membawa topi. Terima kasih Bu atas nasihatnya. Saya akan lebih manajemen waktu dan tidak bergadang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.